Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di vlog kali ini aku mau masak-masak, yaitu masak masakan khas Aceh yang namanya kuah pli. Yuk ikutin videonya. Yang pertama, untuk bahan-bahan bumbu halus. Lalu ini ada udang dan priuk, primadonanya guys. Selanjutnya ada rebung kala atau kincung, dan ada irisan bawang merah, serai, cabai hijau, dan daun jeruk. Selanjutnya ini untuk sayurnya. Yang pertama ada nangka muda, ada bermacam-macam sayuran dari daun ubi, bunga kates, terong, kacang panjang, daun belinjo, dan buah melinjo. Pokoknya bermacam-macam ya guys. Ini dia bumbu-bumbunya. Dan tak lupa santan sasa. Bumbu halus yang tadi semuanya dihaluskan di blender ya guys. Dan ini hasil blenderan bumbu halus tersebut. Lalu priuk yang tadi itu kita blender sampai halus. Oke guys, pertama-tama kita panaskan minyak dulu untuk menumis bumbu-bumbunya. Setelah minyak panas, kita masukkan bumbu halus yang kita blender tadi. Halusnya kita tumis dulu sampai harum. Sampai harum ya guys. Setelah bumbu agak mateng dan terasa harum, kita masukkan bumbu-bumbu rajangnya ya guys, seperti daun jeruk purut, kincung, bawang merah, serai, itu kita masukkan semua. Setelah itu kita campurkan juga priuk yang sudah dihaluskan. Kita tumis sampai keluar harumnya. Terus tambahkan sedikit air, ditumis sampai harum. Setelah itu kita masukkan sayur-sayurannya dari nangka muda, daun ubi, kacang panjang, daun belinjo, buah melinjo, ada terong, ada juga bunga kates, dan semua sayuran yang telah kita siapkan tadi. Lalu ditumis terus sampai sayur-sayurannya layu. Dan jangan lupa dibolak-balik juga ya guys, supaya tidak gosong bagian bawahnya. Setelah sayur-sayurannya sudah lumayan layu, jangan lupa dimasukkan udang yang tadi ya guys, supaya sayurannya wangi. Sayurannya diaduk-aduk terus ya guys, sampai sayur-sayurannya layu, dan tambahkan sedikit air.
tunggu terus sampai mendidih, baru masukkan santan sasa yang tadi ya guys. Langsung dimasukkan 2 bungkus santan sasa kental. Apabila kurang bisa ditambahkan lagi santannya supaya lebih kental dan rasanya nikmat. Jangan lupa dibumbuin ya guys, seperti garam, penyedap rasa, dan gula. Sesuai selera aja. Kalau nggak biasa pakai penyedap rasa dan gula, silahkan di skip ya guys. Kalau aku pakai penyedap rasa supaya lebih nikmat rasanya. Kelihatannya sudah hampir mateng ya guys. Diaduk-aduk terus sampai berubah warna. Nah, seperti inilah yang sudah matang. Warnanya sudah cantik. Kuahnya juga sudah mengental. Lanjut, aku mau goreng ikan asin, yaitu menu pelengkap untuk kawannya sayuran kuah pli. Ini ikan asinnya kita pakai ikan asin talung ya guys. Biasanya kami di sini menyebutkannya ikan asin talung. Nggak tahu ya kalau di daerah-daerah lain nama ikan asin ini apa. Ini kita goreng terus sampai kering. Rencananya nanti ada pelengkap satu lagi, kita bikin goreng tempe. Tempe goreng itu adalah kesukaan anak-anak. Biasanya kita kalau di sini apabila ada kuah pli, temennya itu adalah ikan asin. Kuah pli tanpa ikan asin seperti tidak lengkap ya guys.
tadi ya guys. Minyak habis kita menggoreng ikan asin, ya nggak usah diganti lagi lah, kita pakai aja minyak ini langsung. Memang warnanya sudah agak coklat, tapi nggak apa-apa, kita goreng tempe beberapa dan tempenya pun nanti terasa wangi. Ini bumbu goreng tempenya cuman memakai bumbu serbaguna ya guys. Kita goreng sampai berwarna golden brown. Alhamdulillah kelar juga aku masak hari ini. Inilah menu masakan hari ini. Ada kuah plik dan pelengkapnya ikan asin dan tempe goreng. Bagi teman-teman yang mau mencoba resep ini, silahkan mencoba ya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.